Oke, can you see my screen? Apakah teman-teman bisa melihat screen saya? Aman? Oke, bisa, Aman, Sir. ya. Aman, Sir. Ya, oke, good. Aman. Jadi kita akan mulai dengan reading introductions ya. The first, teman-teman, reading is your biggest opportunity to improve your score. Jadi reading itu adalah bagian paling memungkinkan untuk teman-teman ningkatin skill atau ningkatin skornya. Kenapa? Because of in reading you have time, you have a control, and also the easy exercises. Jadi di reading itu waktunya teman-teman bisa kontrol. Panjang waktunya itu hampir 1 jam, 55 menit. Soalnya cuma 40. Dan teman-teman bisa bolak-balik soalnya sesuka teman-teman. Kalau listening kan nggak bisa nge-play ulang. Kalau stretchers bisa, soalnya bisa dibolak-balik, tapi waktunya cuma 20 menit. Ya, 440 exercises. Waktunya cuma 20-25 menit untuk 40 soal. It means less than. Right? Artinya itu kan kurang dari ini ya, kurang dari berapa? Kurang dari 1 menit per soal. Kalau di dalam di dalam structure. Makanya you have to gain di reading. Teman-teman harus fokus pada reading supaya you know how to work on it and also you get your best score on reading. Nah, kita next lanjutkan. Nah, reading, what you have to know is reading goals and point to assess. Apa sih sebenarnya maksud dan tujuan reading di sini? Dan terus kemudian bagaimana kita understanding the passage, memahami teks bacaannya, dan juga setting reading strategy. Bagaimana teman-teman bisa mulai mengerjakan reading dengan baik. Begitu. Yang pertama, kita akan go with the reading goals. Teman-teman, I believe that you know the reading goals. Teman-teman pasti tahu. Tapi problemnya, most of you think that reading goals is you are able to read the English text. Biasanya rata-rata teman-teman tuh cuman, oh reading kan yang penting baca doang. Ya, yang penting baca doang. Apa yang ditanya, cari aja fokusnya di dalam bacaan. Pasti ada. No, not like that. Karena apa? Karena di dalam reading itu tujuannya adalah you are tested. Are you possible or you are teman-teman bisa paham nggak sih sebenarnya passage in academic? Bisa memahami teks akademik atau enggak? Karena TOEFL kan tujuannya akademik. Terus kemudian teman-teman bisa nggak memahami tulisan itu secara baik? Nah, makanya ada beberapa yang akan mereka ujikan. One of those, salah satunya adalah nanti main ideas. Ya, ide pokoknya apa? Terus kemudian matching direct information. Teman-teman bisa nggak direct information itu ketemu enggak? Stated details itu bisa atau enggak? Finding direct information itu bisa atau enggak? Nah, ini yang nanti teman-teman akan diuji. Gitu. Maka fokusnya adalah bukan hanya pada skill bacanya, tapi mampu nggak memahami teks bacaannya. Begitu. Nah, terus ini nomornya 55 menit dengan 50 numbers. Ya, berarti satu nomornya itu sekitaran 1 menit, let's say. Terus kemudian ada 2 tipe soal, reading comprehensions untuk memahami teks bacaan dan vocabulary, dan teks bacaannya vocabnya. Terus kemudian ada 5 different passage biasanya atau less than 5. Umumnya akan teman-teman mendapatkan 5 teks bacaan. Bisa kurang, bisa lebih, tapi umumnya mendapat 5 teks bacaan. Terus kemudian information topic. Most common information topic is very important for you if you want to improve your vocabulary skill. Nah, rata-rata teman-teman mengalami kesulitan pada reading just because of, cuman karena, aku nggak tahu nih bagaimana vocabulary-nya itu maksudnya apa. Rata-rata karena vocab-nya. Bukan karena reading-nya sulit ya, tapi karena vocab-nya. That's why you have to prepare it along the way of preparations. Jadi sambil nyiapin juga teman-teman harus tahu dulu emang yang mau dibahas itu tentang apa sih di bagian reading itu. Nah, teman-teman, reading itu konsepnya adalah untuk menguji orang-orang itu mampu nggak kuliah di Amerika. Pada dasarnya itu. Makanya
The passage is related to academic in America. Makanya passage atau teks bacaannya ya umumnya seputar Amerika aja. Mulai dari American history, art, literatures, architectures, atau bahkan information technology, geology, geography, or astronomy. Ya related tentang pendidikan aja di Amerika gitu. Baik dari sejarahnya, sastranya, literaturnya, arsitektur, informasi, dan lain sebagainya itu rata-rata itu. Nah, so what you have to go with? Apa yang paling teman-teman harus mulai? Dari American history-nya. Coba deh baca-baca VOA atau baca-baca majalah Amerika. Nanti teman-teman akan terbiasa. Oh, mereka tuh nulisnya pakai vocab yang model kayak gini nih. Because most of our English is daily English. So if you read the academic things like that, it's such different things ya. Biasanya bahasa Inggris kita itu ya nontonnya dari nonton komedi, dengerin lagu, nonton something yang easy aja tuh consume ya. Ketika baca teks akademik yang ngeblank aja. Makanya hari sekarang teman-teman bisa prepare tuh bacain tentang sejarah Amerika, sastranya, information technology, geologi gitu. If you have difficulty, kalau teman-teman difficulty, what to go with? Apa yang teman-teman harus lakukan? VOA Amerika is a thing. Pergi ke VOA Amerika yang version English, read that. Baca itu. Nanti teman-teman akan terbiasa. Susunan bacaannya kurang lebih mirip. Next, kita go. Setting reading strategy is differentiated into two. If you are reading lovers or if you are not reading lovers. Nah, kalau teman-teman udah seneng baca, silahkan mulai ubah teks bacaannya ke teks bacaan TOEFL. Passage aja, nggak harus dikerjakan. Baca aja teksnya. Karena reading TOEFL ini bacanya seputar sejarah, seputar teknologi, seputar something gitu ya. Di Amerika masih enak untuk dibaca sebagai informasi baru. Kalau udah, speednya ditingkatin. Speed dalam membaca. I believe that you are maybe you get used to read English ya. Pasti teman-teman udah terbiasa baca bahasa Inggris. Tapi biasanya kendalanya itu nggak cepat aja, masih butuh translasi. Jadi ya diusahakan lebih cepat. Kalau udah cepat, maka vocabularies dan collocations-nya. Vocabularies-nya ditingkatin. Yang tadinya baca yang umum-umum aja, mulai baca yang spesifik-spesifik supaya vocabulary-nya tinggi. Terus kemudian kalau teman-teman nggak suka baca, mulai deh suka baca. The problem is most of reading test takers, they don't read the passage. Rata-rata orang tes reading dia nggak baca teks bacaannya. Cuman baca soal, diperkirakan jawab. Kenapa? They already get, maybe they want to vomit when they read the passage. Ngelihat teks bacaannya dan gila panjang banget, udah laku. Asal aja, biasanya kayak gitu. Padahal teman-teman nggak harus baca semuanya. Bisa baca di bagian-bagian yang ditunjukkan saja. Terus kemudian vocabulary-nya udah dikumpulin kalau teman-teman nggak suka. Terus kemudian environment English friendly. Mulailah hal-hal yang gampang. Mulai dari HP-nya setting English, sosmednya follow yang berbahasa Inggris, something like that. Start with something simple aja. Mulai dari sesuatu yang simple. Sekarang kita coba warming up nih. Silakan coba teman-teman jawab nomor 1. Kira-kira apa? Write down on your comment. Silahkan baca di komennya. Baca di komen. Tulis di komen nomor 1 ini kira-kira jawabannya apa? Please, number 1. I will turn off my camera for a while ya. Teman-teman aku turn off kamera ke sebentar. Aku mau ke toilet sebentar. Nah, teman-teman boleh ini ya, apa namanya? Jawab nomor 1, tulis di kolom komentar. What is your answer? Nanti kita akan what is your answer teman-teman?
Oke, I am back. Ini udah banyak yang jawab ya. Udah mulai ada yang jawab. Kita lihat dulu jawabannya. Teman, ada yang jawab B. Rata-rata jawabannya B ya. Kita coba asking the reasons. Mr. Arul, why did you answer B? Kenapa jawabannya B? Halo Mr. Arul. Oh, still on the meeting ya. Oke, kita Miss Indah, why did you answer B? Kenapa jawabannya B? Oke, kalau dari aku sendiri, aku tuh lihat awalnya itu kayak emang ngejebak gitu ya juga karena vocab aku memang masih kurang. Jadi aku tuh awalnya ngehnya itu C tentang Hmm. Fort Knox lah. Nah, tapi pas lihat ke bawahnya, aku baru oh itu lebih ngejelasin kalau si ini tuh sebagai tempat untuk menyimpan emas gitu loh. Jadi aku pilihnya si B gitu. Oke. Nah, this is correct teman-teman semua, jawabannya B. Udah bagus berarti ya. Berarti reading nih teman-teman sekarangnya bisa bilang bagus. Kita coba sekali lagi. Next, dengan bacaan yang sama, what will be your answer? Jawabannya kira-kira apa? Harusnya lebih cepat ya jawabnya karena kan udah tadi soal bacaannya udah dibacakan. Tinggal sekarang what will be your next answer? Jawabannya akan jadi apa? Oke, ada yang jawab C, udah 3 orang. Ayo yang lainnya, let's go. What will be your answers? Jawaban teman-teman kira-kira apa? Oke, udah mulai banyak yang jawab C nih. Kita tanya Mas Aldi Ramadhan. Why did you answer C? Kenapa jawab C? Oh, alasannya tuh ini kan eh, saya pertama itu pikiran saya yang A ya, ternyata yang C soalnya dibaca lanjut itu ini kan menjelaskan teks ini kan menjelaskan bagaimana gold itu disimpannya vault atau apa ya kayak penyimpanan apa penyimpanan bunker gitu kan bekas dari tentara pos tentara ini. Jadi Hmm, ya itu di mana tempat menyimpan emasnya, tempat penyimpanan emas sih ke situ. Itu sih Mister Lang kalau Oke, menurut saya. nice. Jawabannya benar ya teman-teman. Jawabannya C. What we can conclude? Apa yang bisa kita simpulkan? Ini sebenarnya gampang. Ya, apa yang membuat gampang dan apa yang membuat susah? The difficult if you only focus on the how long the passage. Biasanya susahnya adalah kalau kita udah ngelihat fokus dulu, wah teksnya banyak nih, terus jadi kita udah moodnya turun sehingga pas baca soal udah mumet duluan. But if you can get that or you can control your mood, tetap oke aja mau teksnya panjang atau pendek, nanti bisa kita pelajari triknya. Yang penting you have to maintain the mood tuh, karena mood di awal tuh menentukan biasanya how will you feeling work on it, bagaimana feelingnya teman-teman ngerjain. Nah terus kemudian tipe soal tadi itu teman-teman kita menyebutnya sebagai tipe soal paling gampang yaitu main ideas di dalam TOEFL.
readingnya. Jadi soal yang teman-teman tadi baca itu yang paling gampang kita sebutnya sebagai soal main ideas gitu. Apa itu main ideas gitu? Apa itu main ideas? Kita akan lihat. Jadi main ideas questions itu adalah soal yang menanyakan tentang ide pokok dalam bacaan. It will be differentiated into two types of tests. Itu akan dibedakan menjadi dua tipe tes. Ingat-ingat ya, only two type of tests for the main ideas. The first is main idea questions. Yang pertama itu tentang ide pokoknya, langsung ditanya. And then the second is recognize the organizations of ideas. Mengenali tentang bagaimana ide itu disusun. Contoh nih, ya, kita kasih contoh. Ini kalau teman-teman menjawab tentang main ideas questions. Contoh pertanyaannya biasanya what is the topic, yang how to identify di sini ya. Kasih coretan biar teman-teman tahu bagaimana yang harus dilihat. Oke. Di bagian sini ya, di bagian this one. Nah, biasanya adalah what is the topic, what is the main idea, what is the subject. Itu artinya menanyakan ide pokok. Nah, how to get the answers? You specifically actually more of the questions. Rata-rata questionnya dia itu hanya bisa atau kemungkinan besar bisa dijawab dengan you read the first line of each paragraph. Baca baris pertamanya dalam setiap paragraf. Kalau paragrafnya satu ya berarti satu aja yang dibaca. Kalau paragrafnya banyak dibaca semuanya. First paragrafnya dibaca semuanya. Nah, terus apa setelah itu dilakukan adalah look for a common themes or idea in the first line. Tadi kan teman-teman udah baca semua ide pokok apa kalimat pertama dalam setiap paragrafnya. Terus mulai disadari atau dianalisa, oh kira-kira dari semua setiap paragraf awalnya itu baris pertamanya dia ngomongin tentang apa. Terus kemudian nanti pas you ask quickly over the rest of the passage, nanti teman-teman nggak usah baca ke bawahnya, kecuali teman-teman nanti bingung banget baru need to baca the last sentence. Ya kalau teman-teman bingung banget baca last sentence ya, biasanya last sentence itu mendukung paragraf pertama. Kenapa begitu? Karena paragraf itu ditulis antara begini atau begini. Ya, ide pokok itu ada di depan, ya di sini, gitu. Atau kebalikannya begini, oke, di belakang. Maka you just need to read the first atau the last. But most of the time di bagian ini saja, di bagian depan, rata-rata. Kalau teman-teman seandainya beruntung dapat soal yang sulit dibagi, ada di depan dan ada di belakang. Makanya if you're reading the first kok belum cukup, baca kalimat terakhir. Don't read dibaca di tengahnya. Di tengahnya itu jangan dibaca. Kenapa? It will make you more considering. Ketika teman-teman baca di tengahnya, biasanya pertimbangannya jadi lebih banyak, rata-rata malah jadi bingung, makan waktu nanti. Begitu ya. Remember that you have to effectify your time. Teman-teman harus mengefektifkan waktunya. Gitu. Jadi baca depan, baca belakang kalau perlu dukungan. Sentence means dari huruf besar sampai titik ya. Itu sebuah sentence. Diakhiri dengan titik itu satu titik adalah satu sentence. Begitu. Nah, terus kemudian contohnya. Contoh kayak gini. Please you read only first sentence aja. Silahkan baca. Hanya sampai sini saja. Nih, sampai sini aja. And then what is your answers? Apa jawaban teman-teman? Baca satu paragrafnya aja, ya. Kok satu paragraf, satu kalimatnya saja. Lalu apa jawabannya?
B. Oke, dua orang jawab B. Sambil nunggu kita tanya dulu, Miss Puput, why did you answer B? Yang lain boleh sambil terus jawab ya. Ya, jadi dari first kalimat kita bisa lihat kalau dia ngomongin mineral dan dia ngomong juga kalau bisa didetermine by stretching. Jadi B adalah yang aku maksudnya yang jawabannya gitu. Oke. Nah, how about Mr. Broto, Mr. Subroto, Mr. Ahadi? Why you reason? Okay, untuk the reason for the answer is B because the one paragraph, the first sentence udah definisiin bahwa udah menjelaskan bahwa one identifying characteristic of mineral is their relative hardness. Itu udah menjelaskan yang dari jawabannya itu yang lebih mendekati yang B. Oke, betul ya teman-teman, jawabannya B. Jadi, kenapa? Karena one identifying characteristic of mineral is the relative hardness. Ditambah lagi, which can be determined by scratching one mineral with another. Nah, di jawabannya cuman dibalik aja, identifying minerals by means of scratch test. Scratch test adalah scratching one mineral with another. Begitu ya. Nah, ini konsep membaca paragraf pertamanya saja. It work most of the time. Itu akan selalu bisa. Rata-rata ya. Kalau nanti nggak berjalan dengan baik, jangan baca ke sini. Tapi nanti di akhirnya. Gitu ya. Kalau seandainya satu itu nggak menentukan. Nanti ada di dalam exercises, kita bisa temukan. Next, soal. Nah, tadi kan baru ininya. Sekarang bagaimana menentukan judulnya? The main ideas of this passage is that. Main ideasnya apa kira-kira? How about the others? What will be your answer? Ini hanya perlu membaca bagian ini saja. Jadi dengan membaca satu spot, teman-teman bisa menjawab dua kalimat sebenarnya, dua soal sebenarnya ya. So, dari kalimat one, identifying characteristic of mineral is the relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Oke, berarti jawabannya adalah the main idea of the passage is that the hardness of a mineral can be determined by its ability to make a mark on their minerals. Nah, teman-teman, what most of the times confusing you is the name. Rata-rata biasanya yang membuat teman-teman difficult itu ketika membaca nama atau istilah. Rata-rata kayak alam bawah sadar kita itu tuh sudah kayak oh ini harus ada di dalam jawaban. Contoh di sini teman-teman baca the more ya, ini di sini nih ada the more hardness scale is used to rank mineral according to hardness. Ada namanya the more ini ya, the most. Maka teman-teman nanti memikirkan wah kayaknya harus ada ini nih the most ini yang masuk nih. Nah, sebenarnya nggak kayak gitu. Kenapa kok kita bisa berpikir seperti itu? Karena di dalam soal reading kita, dalam pendidikan kita, rata-rata teks yang digunakan itu seperti itu. Seandainya teman-teman baca teks, biasanya kan teks ini ya, teks fiksi gitu kan.
legenda siapa dan siapa, nama itu menjadi sentral untuk dijawab atau untuk diperhatikan. Sementara di dalam bahasa Inggris fokusnya enggak pada namanya sebenarnya. Fokusnya pada informasi penting apa terkait dengan nama tersebut. Begitu. Ya, so don't be confused tentang nama dan lain sebagainya sehingga teman-teman consideration-nya malah jadi lama. Next, kita coba yang tipe 2. Tipe 2 adalah bagaimana teman-teman recognize ya. Teman-teman itu bisa namanya ya recognize nih namanya the organizations of the paragraph. Ya, recognize the organizations of the paragraph. Maksudnya adalah mengenali bagaimana teks bacaan itu disusun. Nah, how to identify, bagaimana mengenalinya? Biasanya, how is the informations in the passage organized? Bagaimana sih idenya disusun, informasi disusun? How is the informations in the second paragraph related to the informations in the first paragraph? Biasanya soalnya tipe-tipe kayak gini. Nah, cara menjawabnya gimana? The same as the previously. Sama seperti yang sebelumnya. Tetap baca the first sentence. Tetap baca the first sentence. Oke, tetap baca the first sentence. But on the first sentence ini, yang harus tetap teman-teman lakukan adalah words that show the relationship between the paragraph. Teman-teman lihat kata ya, yang nanti itu menunjukkan bagaimana hubungan paragraf satu dengan yang lainnya. Oh, maksudnya gimana nih? Katanya kayak apa? Contoh di sini. Ya, teman-teman coba baca kalimat pertamanya saja, each paragraph. Wah, sampai sini. Silakan dibaca. Conflict within an organization is not always viewed as undesirable. Lalu paragraf kedua, ya, sampai sini. According to the traditional view of conflict is harmful to an organization. Oke, terus kemudian yang paragraf selanjutnya, distinct sampai sini. The interactionist view of conflict, on the other hand, holds that conflict can serve an important functions in an organization by reducing complacency among workers and causing positive changes to others. Nah, teman-teman coba lihat, on the other hand. Dia menyebutkan on the other hand. What does it mean? Ada kata, ya ini namanya specific word. Dia menggunakan kata tertentu untuk menunjukkan hubungan antara paragraf satu dengan yang lainnya. On the other hand means adalah dalam sudut pandang yang lain, di sisi lain, atau di perspektif yang lain. Sehingga, if you're asked, kalau teman-teman ditanya nih, ya, how is the information, bagaimana information in the passage organized, maka jawabannya adalah what will be. Ayo yang lainnya silakan jawab. Yang benar langsung dapat kupon makan gratis. Bercanda ya. Ya, bercanda. Saya tidak mendukung salah satu paslonnya. Jadi teman-teman jangan nanti waduh ini lawan politik nih, ya, langsung nggak ikut kelas ya nanti. No, I am free. Saya tidak memihak salah satu paslon. Belum dapat endorse ya.
Indah B well done. Oke, yuk yang lainnya dengan hadiah satu paket liburan. Miss Wildanti, while waiting, why did you answer B? Kenapa jawabannya B, Miss Wildanti? I think it's on the first sentence that say it, but I'm not sure because I I with my I disrupt with my nephew, so yeah. Oke. Ada nggak teman-teman yang kepikiran jawabannya C? Ada nggak? Ada yang kepikiran jawabannya C? Nggak ada ya? Nah, jadi jawabannya antara B atau C. Tapi why C is mistaken? Ya, karena C adalah two theories discuss the strength and weakness of their views of on conflict. Kalau di dalam jawaban C itu harusnya dia tidak pakai in another hand, tidak pakai in another hand atau di sudut pandang yang lain, tapi while, pakainya while. Sementara itu pasti akan lanjut ke two theories discuss the strength. Tapi karena pakainya in the other hand, ya in contrast, itu artinya dia mengcontrasting views of conflict are presented. Jawabannya yang benar adalah B, begitu. Nah, teman-teman, dari A, teman-teman, dari A, B, C, D, biasanya nih ada dua soal ini nih cuman ya kalau dipikir itu udah pasti salah gitu. Ya, pasti salah. Eliminate, hilangkan jawaban ini. Terus kemudian ada dua soal itu yang 50-50. Fokus pada soal tipe dua jawaban ini. Dua apa? Bukan dua soal ya, tapi dua opsi. Dua opsi. Nah, teman-teman fokus pada dua opsi itu, terus kemudian eliminasi yang lain. Biar nanti waktunya teman-teman nggak buang-buang. If you are in, ya, kalau teman-teman tuh sedang ragu nih, hesitating your answers, maka tinggal pilih yang 50-50 itu, terus kemudian yakin dan pilih salah. Nah, begitu tipe soal di dua pertama. Nanti aplikasinya akan seperti apa ya? Kalau seandainya di dalam di dalam real test gitu ya, kita akan coba. I will stop sharing, kita akan ganti. Ini cepet-cepetan ya, nanti teman-teman konsepnya adalah cepet-cepetan. Kan tak kasih waktu every exercise. Setiap exercise itu kita kasih waktu 2 detik. Jadi kita teman-teman, aku share screen with my second tool. Ada teman-teman ya. Oke. On reading questions about the ideas passage 1. Can you see my screen yet or not yet? Masih loading ya? Oke, teman-teman bisa melihat ya. Can you see? Oke, good, nice kalau bisa ya.
Nah, caranya teman-teman, if you work on exercise in TOEFL, satu bacaan itu ada beberapa soal. Don't read the passage directly. Jangan baca passage yang langsung, but you read the questions on that passage. All. Silakan teman-teman baca setiap questions di paragraf itu atau di bacaan itu. Kalau tadi ada 5, berarti kamu baca dulu. All the question. Silakan baca nomor 1. Oh, nomor 1 udah kelewat. Nomor 1 nih. Only the questions only. Silakan pertanyaannya saja jawab. Ya, jangan dijawab ya, dibaca dulu. Nomor 1. Soalnya doang baca. Which of the following best expresses the subject of the passage? Okay. 2. How is the information in the passage organized? Okay. Ketiga, which paragraph describe the first of cultivated crops? Keempat, which paragraphs discuss crops that originated in the America? Yang kelima, what is the topic of the fifth paragraphs? Okay. Langsung kita sekarang tahu bahwa soal yang ditanya itu rata-rata ide pokok, ide pokok, ide pokok. So where you have to read. Mana harus dibacanya adalah kalimat pertama setiap paragrafnya. So now read the first sentence of each paragraph. Silakan baca kalimat pertama di setiap paragrafnya. Mulai dari nomor 1, paragraf 1. Baca sampai titik aja ya. Berarti titiknya sampai sini. Silakan dibaca dulu sampai sini. Tiga paragraf dulu ya, silakan baca. Oke, udah, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Nah, silakan di sini berarti ini. Oke, dan nah, this is the last. Silakan sampai sini. If you're done, langsung pilih nomor 1. What is your answer? Apa jawabannya? D. Oh, ini tercepat. Sangat. Oke, yang lainnya kita tunggu. D. Oke. Yang lainnya kita kasih waktu. 1, 2, 3. D. Oke, jawabannya D ya. Rata-rata jawabannya D. Apakah benar atau salah? Kita cek. Nice. Jawabannya D. Oke.
good. Nomor 2, berarti terbukti ya, paling tidak nomor 1 cukup membaca teks pertama atau paragraf kalimat pertama udah benar. Nah, if you still remember, tidak perlu tuh baca lagi karena soalnya sama. How is the information in the passage organized? Bagaimana informasi itu disusun? Nah, kan tadi teman-teman udah baca tuh paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 awalnya. Sekarang tinggal pilih nih jawaban A, B, C, D. Masih ingat nggak? No, apa kira-kira? Is that various classifications, a series of event, the cause of certain, opposing? Nah, kalau lupa, lihat lagi. Lihat lagi di paragraf 3, nanti tak scroll ke bawah. 1, 2, 3, nanti tak scroll. Lihat dulu di 1, 2, 3. Kalau lupa. Kalau udah bisa, langsung jawab, gas. Woi, ganas nih. A, semua jawabannya. Nah, kita cek, is that A? Mantap jiwa, bener ya. Nah, coba dari kerjanya kayak gitu. Nice, jawabannya A. Terus kemudian next. Which paragraph describe the first of the cultivated crops? Nggak usah panik, baca paragrafnya di awal kalimat saja. If you forget, silahkan baca di 1, 2, 3. Nanti kalau belum ketemu, tak scroll ke bawah. Still the first sentence ya, tetap kalimat pertama. Kalau ngomongin tentang paragraf pokoknya itu tetap the first sentence. Wih, B, 2 orang B. Kalau pengen tahu paragraf selanjutnya, tak scroll ke bawah nih. B. Nah, waktu kita sedikit ya, kita lanjut jawabannya B. Kenapa? Karena dia pakai earliest ya. Di sini ada kata wheat was probably the earliest. The earliest cereal to have been grown ya. To have been grown artinya cultivated. Berarti jawabannya adalah on the second ya, di dalam paragraf kedua. Nice. Yang keempat, ini waktunya lebih dikit nggak apa-apa ya teman-teman, karena tadi kita kenalan dulu, kita dikit, tinggal 2 soal lagi. Nomor 4, which originated in the America. Nah, kalau tipikal soal kayak gini, ya pakai kayak gini, langsung scan, pakai typical word scan. Cari mana mengandung kata Amerika. Teman-teman temukan yang di sini ada 2 kan? Ada 1 nih, ada Amerika, 1 ada Amerika. Nah, yang ditanya adalah originated in Amerika, diklarifikasi. Such a string and 5 are thought to have originated in America. Oh, berarti ini paragrafnya. Oke. Terus kemudian other crops originated in the America, berarti ini juga. So this one and this one, berarti jawabannya? Oke, nice. Jawabannya adalah C. Gitu ya. Ini kalau scanning, teman-teman ketika udah ada kata kuncinya langsung cari kata kunci itu di jawaban. Tapi tetap diklarifikasi. Gitu ya. Bisa saja teman-teman dikecoh seandainya are thought to have originated not in the America. Tapi karena ada Amerika, teman-teman jawab ini nanti salah kayak gitu. Jadi you have still need to clarify. Tetap harus diklarifikasi di teks bacaan. Oke, nice. Kita lanjut ke nomor 5, the last nih.
Silakan nomor 5. Your answer is B. The development. Oke, kita cek. Nice, ya jawabannya benar. Nah teman-teman, di grup itu aku udah share link ke teman-teman. Itu kuis personal, ya teman-teman nanti silahkan kerjakan. Nah nanti ketika teman-teman ngeklik link itu, pakai browser ya, bukan pakai apps-nya EnglishWith, tapi pakai browsernya browser. Browser itu maksudnya pakai Google Chrome atau pakai Safari, teman-teman tinggal pakainya apa. Nah, nanti di browser itu teman-teman udah login di EnglishWith account. Contoh nih gitu ya, tak contohin ya nanti teman-teman nggak bingung. Contoh kayak gini nih, aku kan udah login di EnglishWith nih ya. Ini aku udah login di EnglishWith. Dan nanti tinggal teman-teman tambah aja tab, di copyin link tadi, di copy kayak gini, langsung di enter. Ini ada kuisnya. Nanti dimulai kuisnya kayak gini, ya, kayak gini. Nah, teman-teman tinggal next, jangan langsung kerjakan kalau di sini belum bisa dikerjakan, karena konsepnya lihat dulu pertanyaannya, ya, dilihat dulu pertanyaannya, lihat dulu. Nah, baru dimulai tes. Nah, mulai tes ini baru ngerjain. Kayak gitu ya, mau kerjain kayak gini, pilih next. Nanti saya bisa lihat hasil pertanyaan teman-teman, hasil pekerjaan teman-teman gitu ya. Nanti hasilnya saya bisa lihat teman-teman udah ngerjain belum gitu. Let's say di sini terkait dengan ini ya, ideas of the passage. Kita lihat sessionnya. Oh tadi ada di TMC 20 gitu. Saya lihat sessionnya, resultnya. Gitu. Nanti saya bisa lihat nih. Oh ada Lestari, ada berapa itu skornya saya bisa lihat. Nah, nanti teman-teman silahkan kerjakan. Kalau teman-teman nggak bisa, nanti please inform me, let me know what is the trouble, apa kesalahan, difficulties-nya gitu ya. Itu saja kelas kita malam ini. Kita nggak punya sesi tanya jawab karena tadi waktu kita sampai batas ada perkenalan ya tadi. Nah terus kemudian teman-teman please if you have problems or questions since we don't have it the sessions of the Q&A, teman-teman boleh tanya di grup, nanti akan saya jawab di situ. Nah kalau ada kesulitan juga bisa info di grup. Termasuk kalau mengerjakan kuisnya kesusahan, silahkan info di grup, gitu ya. Terima kasih banyak udah ikut kelasnya. Nanti record of the class will be soon uploaded, akan segera diupload. Jadwal kita terdekat adalah jadwal hari Senin, ya, Senin di jam yang nanti akan kita voting. Oke, thank you so much. Kita boleh dong foto dulu sebelum kita closing ya. Kita foto dulu sebelum kita akhiri. Boleh yang bisa turn on camera. Oke. Udah siap nih ya. Oke. Mana nih yang bisa turn on? Lanjut guys. Ayo kita tunggu lagi. Udah? Oke. 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, bye-bye all.